Ya, jadi apa yang saya mau cakap? Kau pandai-pandai. Bukan dari saya gitu. Tetapi yang tidak diketahui oleh rakyat, saya bercerita ini ya, selari dengan perjuangan Usno. Perjuangan Usno seperti yang kamu dengar tadi. Usno peduli rakyat. Dalam arti kata, pemimpin Usno masih turun padang. Kenapa kau peduli rakyat? Apabila kau peduli rakyat, kau berinteraksi dengan rakyat. Apabila kau berinteraksi dengan rakyat, maka rakyat akan bagi tahu. Yang YB yang tidak sedar ini, Andika Amin turun padang, bukan dia suka-suka. Ada arahan daripada orang-orang yang lebih berkuasa. Sedar kamu atau tidak, mungkin saya juga adalah penyelidik untuk menilai siapa yang layak bercalon. Belum saya dengar itu, betul? Kasih kuat. Oke, balik kepada Digeningau. Sebelum saya bilang sama Dr. Jeffrey, tetapi yang kamu tidak tahu ialah dalam WhatsApp grup PRS, semua pendapat saya tidak sembunyi-sembunyi, terbuka. Masalah pemimpin-pemimpin Sabah ini semua play safe. Masing-masing dia punya pendapat, dia simpan di dada karena tidak mau kedapatan. Play safe. Itu sebab kenapa saya kata ada pemimpin sokong membawa rebah. Mereka tidak sadar bahwa sebagai ketua menteri Haji itu menilai, bukan dia bodoh. Seorang pemimpin yang dapat pertahankan dia punya kedudukan berpuluh tahun, dia tengok, dia pastikan sebelum buat tindakan. Sebelum Haji keluar daripada Bersatu, ramai orang yang hentam, terutama sekali pembangkang. Macam mana Haji cakap bahwa dia ini adalah untuk lokal, tetapi masih lagi dalam Bersatu. Haji diam. Karena dia adalah manusia yang bukan bercakap dengan 1000 bahasa. Dia adalah orang yang lurus betul, tidak pandai marah dengan pegawai, tidak pandai menyakitkan hati orang. Itu Haji. Apabila dia keluar pula daripada Bersatu, semua dia bermakna dia jawab itu kritik dengan tindakan. Tetapi sama ada kamu sadar atau tidak, kalau Haji tidak bercakap, lidah Haji adalah lidah Pandega Ramin. Mulai sudah kamu paham ini? Jadi siapa yang baru politik kemarin dulu, jangan dulu terlampau terburu-buru. Kankah? Datuk Major, kankah? Kau Datuk EMT TRS, boleh kau confirm kepada mereka bahwa Pandega Ramin setiap hari membebel? Betul kan? Ada. Mereka yang paham dengan Pandega Ramin, orang simpati. Karena inilah pemimpin yang sanggup menjadi lilin. Daripada dulu 1999 digugurkan, tidak bercalon, diangkat jadi menteri di jabatan Perdana Menteri mengganti Tukake. 2008 lagi digugur, tidak memberontak. Pada ketika itu saya rasa dunia politik saya habis. Saya digugur karena tidak layak konon untuk bertanding. Atas isu apa? Pandega Amin kuat membini. Pandega Amin punya manusia tidak ada sembunyi-sembunyi. Ada orang yang sampai bini 4, ayah layar lagi biliana, tapi orang tidak tahu mana rupa bini-bini dia. Mau percaya dengan pemimpin-pemimpin seperti begitu? Yang benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disembunyi, apalagi perkara-perkara yang berkepentingan dengan rakyat.
Jadi saya menepati seruan USNO. USNO peduli rakyat, USNO suara baru rakyat. Suara USNO ini adalah suara baru yang belum pernah didengar oleh rakyat Sabah. Suara baru yang belum pernah didengar oleh rakyat Sabah. Saya mula komandangkan di Keningau. Saya masih datang ikuti. Apabila saya balik di rumah jam 1, jarang saya dengar balik ucapan saya. Karena saya benci diri saya. 10 tahun saya sebagai speaker berhadapan dengan pemimpin-pemimpin elit di Malaysia. Mendiang Kapal Singh, Lim Guan Hing, Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim, Rafizi, semua Surindran sebut 10 tahun. Nama tunduk. Pernah saya kasih malu orang Sabah? Walaupun saya punya bahasa, taklah saya pandai macam mana berbahasa. Tak siap. Tapi orang paham. Sekarang ini coba kamu nilai. Macam mana prestasi anak Sabah yang dianggap bodoh ini oleh orang-orang baru di Sabah. Banding dengan speaker-speaker yang ganti saya. Coba banding. Tiada tandingan. Pernah saya kasih malu dengan orang Sabah? Tiada. Kalau mungkin Barisan Nasional tidak kalah 2018, saya masih speaker. Tiada orang berani ganti saya. Najib tidak mau kasih lepas saya. Tapi kalau saya bandingkan nasib saya dengan Najib, saya cuma kalah tiada jawatan. Ya, dalam penjara. Bermula di Keningau. Yang saya cakap di Keningau itu ialah cuma apa yang dihujah oleh Jeffrey. Kamu ingat? Bagi orang-orang JRS, Datuk Maijol, Safi'e, kau wakil rakyat. Kamu dengar apa si Jeffrey kata? Waktu dia resmi jelajah pemuda, dia kata siapa yang kerjasama dengan orang seberang pengkhianat. Dia mewakili ketua menteri. Dia mewakili ketua menteri. Kenapa Ajiji suruh dia? Kamu tidak pandai bacakah di tengah-tengah celah-celah ayat? Read in between the lines. Kalau politik orang Amerika bilangnya read my lips. Orang yang paham saja ketawa. Kalau orang yang baru berpolitik kamu tidak paham itu. Bermakna itu sebagai message. Karena Ajiji testing water. Testing water dalam bahasa orang putih ialah dia mau coba itu air panas atau tidak. Bermakna dia mau tengok reaksi rakyat. Karena dia ada pengalaman dulu pada ketika PBS menentang Kuala Lumpur. PBS tidak lama surrender. Itu semua pengalaman. Saya cuma menyaringkan lagi suara Jeffrey di Keningau. Tidak ada orang hantam Jeffrey. Datuk Maijul yang kena hantam Pandi Karamin. Sebelum saya bercakap tanding 73, Jeffrey dan Datuk Yon sudah cakap. Bermakna Pandi Karamin cuma kasih satu suara dari pemimpin Islam. Karena yang menyuarakan itu adalah dua pemimpin, satu Cina, satu dusun Kadayan. Protes pula. Macam mana? Karena musuh kita politik ini adalah orang kita sendiri. Sementara kita menghantam Kuala Lumpur, Saleh dan Bung Mukhtar dan Raman Dahlan masih lagi dalam UMNO. Paham ini? Betul-betul kamu paham kah ini? Itu sebab tes water yang kena hantam Pandi Karamin. Jadi daripada Keningau saya jelajah. Kamu tahu kenapa saya jelajah?
Saya diarah oleh Ketua Menteri, sama ada dia berseluruh atau tidak, depan Masjid Manjun, depan Anifah Aman. Dia bilang kita suruh ini Tan Sri masuk di kawasan-kawasan di mana warisan kuat, bermakna penghuni pesisir pantai. Karena bagi dia tidak payah kau Teswata dalam kawasan KDN. Karena ada sudah STA dan ada sudah PBS. Betul kan tidak Majul? Apa yang kau mau Teswata sana? Yang mau Teswata ini karena musuh ketat PGRS adalah warisan. Warisan berdiri teguh Bahawan, lokal party. Dia menentang sama Mahathir pada ketika Mahathir bawa bersatu. Syafi'i memberontak, dia cakap sama Mahathir, sudah kau bawa UMNO sini, sekarang kau mau bawa lagi bersatu. Berapa kali kau mau kasih belah-belah orang kami? Mahathir tidak dengar, Mahathir bawa juga bersatu. Testing water. Sejauh mana rakyat Sabah ini, yang suara-suara ini yang kedengaran nyaring, jangan nanti macam katak dalam satu lupa. Selepas hujan sampai siang kau tidak boleh tidur. Kita ingat 1 juta katak. Sekali kering lupa, baru 2 ekor katak. Mana katak? Adakah suara-suara nyaring sekarang ini yang mau Sabah kopi macam Sarawak, lokal party, betul-betul kayak ini? Ini yang tidak ada kepastian. Karena kalau rakyat Sabah benar-benar mesti macam Sarawak, kenapa Saleh tidak pahamkah itu? Kenapa ini Datubung tidak pahamkah itu? Rahman kenapa tidak paham? Itu sebab USNO ini suara baru. Karena mereka yang tidak paham, saya akan kasih paham sama rakyat. Sekarang ini apa yang saya perhatikan, masing-masing menuduh pemimpin-pemimpin sendiri. Ada dia punya cyber trooper, orang hantam saya. Saya kenal siapa yang hantam saya cyber trooper. Kamu pandai cyber trooper, itu budak-budak. Saya sebelum kamu tahu cyber trooper, saya bukan lagi cyber trooper. Itu 7 lapis langit sudah saya trooper. Karena politik. Saya boleh antam kamu juga, kamu antam saya tahu kamu berasal di mana. Saya juga langsung berterupa, saya antam juga kamu punya ketua. Saya berterupa ini pengecut, nama tiada, pengecut. Jadi kalau berani betul-betul mempertahankan Sabah, kenapa pakai saya berterupa? Saya berterupa, saya tahu, ini warisan saya tahu. Yang ketua dia saya punya pegawai dulu waktu saya Menteri Belia dan Sukan. Coba Iskandar, siapa nama dia ini? Saya lupa sudah. Kamu ingat siapa dia punya sahabat tropa? Ini orang Brunei semalam membakut sana. Ismail Ibu Musuh. Ini dia punya sahabat tropa. Yang sekarang menyalaksana sini Aziz Zaman. Era sudah mulai tidak bersuara. Padua juga begitu. Senyap 1000 bahasa. Jadi sekarang ini saya dituduh konon suara Pandekar Amin mengkucak kacirkan JRS. Ini belah menunggu pecah. Tetapi yang bercakap itu dia tidak sadar. Yang bermasalah betul adalah pembangkang, yaitu warisan. Karena dia sudah ditinggalkan oleh wakil-wakil rakyat dia. Kan Syafi'i? Kan enggak? Di Jaris ini belum lagi ada yang meninggalkan Jaris. 5 keluarga besar bergaduh. Laki bini bergaduh. Setiap pergaduhan laki bini tidak semestinya berakhir dengan penceraian. Betul? Malahan setiap pergaduhan dengan istri persapahaman lebih erat karena apa yang diprotes oleh satu pihak dipahami oleh satu pihak. Betul? Betulkah ini? Kasih kuat itu suara. Saya kumpul orang, saya tanya, saya tengok lebih 1000.
Tetapi orang mendengar sana ratus ribu. Saya dipahamkan ini adalah live, karena saya pasang orang untuk live. Orang dengar apa yang cakap ini, termasuk Anwar Ibrahim dengar. Jadi saya ada masa sampai jam 1. Jadi siapa yang bosan kasih tahu, berdiri jalan. Siapa yang tidak, dengar lagi suara baru Usno ini. Dia punya cerita paling interesting. Oke. Saya pergi Sikong. Sikong kawasan siapa? Sikong adalah kubu kuat warisan. Wakil rakyat dia seorang buruh yang dulu pada waktu pilihan raya 16 dia datang sama saya mau bercalon. Saya tidak pilih dia oleh karena saya nampak dia punya mata liar. Kamu paham itu mata liar? Tetapi nasib manusia, tua ayam boleh kau nampak dari sisi, tua manusia kau tidak pernah nampak. Yang menang, saya masuk sana. Saya buat perjumpaan di kampung bahagia. Satu kampung yang kalau siapa yang tidak berani masuk, jangan masuk. Ani Karamin masuk. Karena saya tahu, saya berpolitik dari Sendakan. Tahun 80-an saya sudah berpolitik di Sendakan. Saya tahu. Siapa yang tidak percaya, ada kami punya YouTube. Beribu manusia yang datang, tidak kurang daripada 3.500. Tapi Panji Karamin, kalau buat majelis seperti begini, saya bukan menteri buli umum peruntukan. Biasanya orang berduyun-duyun ini, kalau ketua menteri ada, wakil rakyat ada, kenapa umum peruntungan? Kan nggak ada Tok Majul. Kan tidak umum peruntungan. Orang cakap di belakang, orang datang oleh karena ada hempa-hempa sambutan bertua. Jangan kasih malu sama rakyat. Kenapa rakyat ini kemaruk sangat dengan segala besi-besi buruk ini biskal ke apakah? Jangan. Karena kita sebagai penganjur, mesti kita juga prihatin. Orang datang dengar kau punya cakap, apalagi kau punya cakap kalau boring. Lepas itu kau tidak kasih makan lagi. Lepas itu dia tidak ada arak. Lepas itu kau expect dia tunggu kau berucap sampai 2 jam. Bukankah itu satu kekejaman? Sementara mereka mendengar, manalah tahu nasib mereka. Ini sambutan bertua di mana-mana pun dibuat. Karena ini adalah satu tradisi sudah. Karena sebagai penganjur mesti kau buat itu. Sekarang ini saya tengok ada 1.000 lebih. Saya baru berucap dan kurang 20 menit. Belum lagi ada sini. Apabila saya daripada Sendakan 8.000 lah, baru keluar saya buat rupa. Siapa buat saya buat rupa? Orang-orang JRS, orang-orang daripada PJRS. Karena mereka bilang Panji Karamin datang sini mengacau. Macam mana saya boleh berjalan kalau tidak ada persapaman dekat ketua menteri? Saya bukan ada duit. Kamu paham itu? Bermana Panji Karamin ini adalah tukang pukul ajiji. Belum paham lagi ini. Safi, belum paham lagi ini. Itu YB Bincong, paham? Mana ketua-ketua kampung yang datang, yang kena pecat? Berdiri. Mana? Berdiri. Kamu dengar suara baru Usno. Pada ketika waktu saya daftar sini, saya bilang saya mau jadi ketua bagian Tanjung Kapur. Saya terus, tidak saya dapat bercakap. Datang satu meja. Mereka kurang mau bercakap sama saya. Saya bilang, kenapa? Apa hal? Lepas itu seorang anak muda, perempuan dari Mahkamah Agung, dia berdiri berucap. Saya terharu. Dia bilang saya dipanggil oleh yang berhormat, dia bilang dia mau ganti urun saya. Syafi'i, kau dengar baik-baik, ha? Kau dengar nak baik-baik, arwah bapakmu kawan baik saya.
Bolehkah? Kalau misal kata kau pemimpin yang adil, kau pemimpin yang waras, kau pemimpin yang bijaksana, kau pemimpin yang berpandangan jauh, bolehkah kau tergemak buat begitu? Kau tinggalkan kau punya mati, sudah pun kau derakak sama kau punya pati. Kau masuk rumah orang yang sudah ada dia punya penjaga. Lepas itu kau pecat dia daripada dia punya jawatan-jawatan, kau ganti dia dengan kau punya penyokong-penyokong. Adil ke Syafi'i? Adil? Kalau kau tidak jawab saya, bermana kau pun masuk tidak adil. Tidak adil kan? Kena kau pijaris kan? Jadi kenapa marah sama Pandika Ramin? Kenapa? Tidak ada orang yang berani cakap begini. Usno saja, suara Usno. Karena saya ini bukan mau jadi ketua menteri Syafi'i. Saya bukan pun mau bertanding. Bikin apa saya mau bertanding? Itu jawatan si Jifri, itu jawatan saya 30 tahun yang lalu. Kamu suruh saya menjawab soalan-soalan di Dewan Undangan Negeri macam bodoh. Sedangkan saya sudah speaker berapa puluh tahun. Ini bukan kemaruk jawatan ini. Saya kena hantam sekarang karena pemimpin-pemimpin muda yang mau bertanding lagi takut dia orang punya jawatan tidak jadi calon. Lebih kau hantam Pandika Ramin, lebih Pandika Ramin hantam kau karena Pandika Ramin nothing tulus ini. Paham Syafi'i? Paham? Yang mengerti Datuk Rudiawa? Saya pernah berucap sini. Datuk Rudiawa berucap, saya tegur, jangan kau terlampau cakap begitu. Mentang-mentang kau menang pada waktu kau bebas, pada ketika itu ada perpecahan. Awas kau, tanding parlemen. Kalah kan? Kalah kan Datuk? Pandika Ramin tidak mau bertanding lagi. Tidak bertanding pun ada jawatan. 2008 kena gugur jadi speaker. Saya kalah pilihan raya 16, saya sekarang kedudukan saya status menteri. Ini bangsa yang tidak pandai kalah punya. Paham Syafi'i? Atau Maikul memang paham? Minum dulu. Coba bayangkan orang yang asal dalam rumah, lepas itu kau ganti kau punya orang. Adakah seorang wakil rakyat yang tinggalkan dia punya parti, boleh dia bawa segala dia punya pengikut? Tiada. Di Semenanjung orang yang lari daripada dia punya kebanyakan kalah. Itu sebab antara lain kenapa Pandika Ramin wujudkan satu bahagian sini, Tanjung Kapur, saya ketua bagian. Karena kalau saya ketua bagian ada masyarakat diari sini terpaksa panggil Pandika Ramin, kan Kak Safi? Kalau masyarakat, kan Kak? 222 wakil rakyat termasuk Perdana Menteri berdepan dengan saya 10 tahun. Bahantam setiap hari. Nama tunduk tidak. Mau tunduk lagi sama ahli-ahli bagian 3 hari 1 jaris? Mau tunduk? Tidak. Tidak. Karena kebenaran. Saya mau dengan tim yang winning. Siapa yang tidak mau dengan winning tim? Tetapi saya sudah jarak. Winning tim Gunung 2018. Najib bilang kita tidak akan kalah Tanzil. Saya bilang susah Pak. Karena saya buat tinjauan, ini dari Tamborongo sini. Saya buat jelajah Osbo 2017. Yang datang sini 13.000 orang. Pada ketika itu KYT sekarang Tun Musa, Ketua Menteri. Dia arahkan semua ketua bahagian. Jangan tolong Pandika Ramin. Sini, Tamborongo sini, penuh orang. 2018. Saya buat laporan kepada Najib sebelum kita kalah. Dia tidak percaya saya. 2018 Syafi'i menang Barisan Nasional. Kalah kan? Kalah. Kalau tidak bincang, pull his act together, dia tidak perbaiki dia punya tabiat dan kelakuan, biar betupak. Kalau nanti dia lagi dicalonkan akan kalah juga. Paham Syafi'i?
Karena yang dipecat itu sudah dendam. Yang dikasih tinggal pati itu, penyokong kau punya banyak, sudah dendam. Paling kau kuat, kau dapat bawa 500 pengundi. Anta Safi'i. Saya kasih lembut sedikit, karena orang bilang saya ini kasar. Anta. Jadi, kalau jawatan saya adalah tukang pukul ketua menteri, awas orang yang tidak berbaris lurus. Saya tetap pukul, karena saya sarjana liga. Saya sarjana liga. Itu tugas saya. Tanjung Kapur, Andi Karamin. Saya pun mau lugi calon Tanjung Kapur. Kenapa saya tidak layak? Kenapa? Coba konon saya tanya kamu, Andi Karamin tidak layak jadi calon di Tanjung Kapur? Layak kan? Siapa bilang saya layak? Berdiri. Tolong berdiri, siapa bilang saya layak? Kan Safi? Saya layak kan? Tetapi sudah saya nyatakan, bikin apa saya bertanding dipanggil sebagai yang berhormat? Bikin apa? Saya biasa digugur, naik pangkat. Lepas itu saya pergi Banggi. Dia punya wakil rakyat lah. Saya dengar dia orang boykot saya. Kenapa Andi Karamin kacau sini? Dia tidak sedar, sebetulnya dia yang mengacau. Dia kacau, dia itu pati kasih menang dia kasih tinggal. Bukan kayak itu pengacau, Safi. Jadi, kalau kau berkudis, berpanau, berkurak, jangan kau tuduh orang ada kurak. Karena kalau buka baju nanti orang nampak kau punya kurak lagi lebih. Anda masih nyari kan? Jadi kalau pula saya tanya, saya layak bertanding di Banggi, kamu akan teriak layak juga. Kan? Jadi jangan tuduh Pandekar Amin sebelum kamu tahu apa pokok pangkal cerita. Daripada sandakan saya pergi Kunak, sampai di Kunak seperti begitu. Oh, itu YB Kunak. Bapak dia saya tahu, sebelum dia lahir sudah saya berpolitik di Kunak. Saya punya ketua bahagian dulu bersih di sana, Sarif Muhammad. Siapa yang tidak tahu Pandekar Amin di Kunak? Arwah Salim Baco, kawan baik saya. Sama-sama kami dalam USNO pada ketika waktu berjaya 48 kursi USNO Arwah 4. Saya dulu cakap USNO pada ketika umur baru 28 tahun. Saya kena hantam lagi di Kunak. Konon saya juga mengacau. Padahal itu adalah kubu. Di sana itu orang sana Suluk, Ubian, Kagayan, Simonun, Bajau. Kalau Bajau itu pantai timur. Kalau Bajau sama, inilah pantai barat. Saleh punya Bajau, Agili punya Bajau, kau Safi punya Bajau. Kau bagai. Kira punya bahasa sana kalau dijemput kau naik, nah, pada katakan sembahyang kabetekan. Magsuli-suli na kita. Kita sebelah sininya. Pasok kam. Sembahyang kabetekan. Itu kam, ngarip kita. Tuaran. Saya kena hantam. Saya tahu siapa yang hantam. Kemarin saya berbincang dengan Ketua Menteri 2 jam. 2 jam yang dibincang politik Sabah. Dia tanya saya punya pendapat, saya kasih tahu dia punya pendapat. 2 jam. Jadi sudah kamu bayangkan hubungan saya dengan Adidi. Jadi jangan tuduh sembarang tuduh.
Kena kalau kamu tuduh sembarang tuduh, nanti kamu kena bunuh. Kok begitu Safi? Begitu ya. Jadi kirim salam aku tak bincang. Amun yung ngali lain kali mesti mikir pada daw-daw. Oke. Selepas ini saya akan lagi jelajah. Saya bilang sama CM kemarin saya punya next stop sebelum puasa. Panggar. Apa si Panggar? Karena si Panggar dulu telah dimenangi Udi Aziz Zaman. Tidak ada istilah turun padang. Karena si Panggar pengundi-pengundi dia adalah information savvy. Maksud mereka ini adalah pengundi bermaklumat. Kebanyakan kaki tangan kerjaan orang bisnis. Orang bertanding sana juga harus orang yang bijak. Kalau UMNO sana bertanding, yang menang 16 undi saja. Saya tidak sadar yang tanding dia adalah Iranum daripada Kota Belud. Coba kalau saya yang bertanding sana, barangkali saya yang menang. Karena biasanya kalau kau di luar kota, kau boleh menang. Tapi kalau di tempat sendiri tidak boleh. Saya dikasih kalah audisi. Si virus baru budak ingusan. Tapi Mahathir pun pernah kalah dulu. Mula-mula saya kalah sedikit bunuh diri. Dia bilang bagus lagi mati. Berapa puluh tahun saya punya pemilih datang masa dia orang kasih tinggal saya. Sekali Mahathir kalah, dia bilang begitu pula. Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia tarik itu kuasa kasih kau kesedaran. Sekarang ini orang Kota Belud kita buat perbandingan. Servis Pandikar Amin dulu sama servis Wakil Rakyat sekarang. Dan saya tinggal senyum. Orang datang sama saya cerita, kan saya yang undi, kamu kasih kalah saya kan. Jadi apapun sana pasang telinga, tahan lah. Apa nak saya buat? Tak boleh saya buat apa-apa lagi. No, terlanjur. Nah, paham kau Fi? Oke, saya akan jelajah. Jadi untuk hari ini, ini yang second part ini yang paling interesting. Karena saya akan tunaikan laungan Usno Suara Baru. Saya dapat inspirasi kadang-kadang daripada saya membaca TikTok, taktik. Orang panggil TikTok, saya punya taktik. Nah, kalau kau tidak pandai taktik, kau TikTok, nanti kena kau ketuk. Enggak, Datuk Maidul. So, saya punya bukan TikTok, saya punya taktik. Saya punya teknik, taktik. Serius. Jadi, apabila saya sudah dihantam di alam cyber, orang bilang ini Pandikar Amin tamat. Dia memberontak sekarang karena Usno mau kursi. Kalau kau berani Pandikar Amin, kau kasih tinggal lah itu di Ares. Bertanding kau kuno, kami mau tengok berapa kau punya kuat. Sudah kau bertanding pilihan raya 16, kau semua, kau punya calon hilang dipusit, kau saja yang menang. Kau tambirang Pandikar Amin. Yang bercakap ini Datuk Maijul, sama ada budak ingusan, tidak pandai apa-apa, ataupun lupaan, dia punya wakil rakyat. Dia attack Pandikar Amin. Macam mana lah pula kalau saya attack dia punya ketua? Karena saya tidak mau bercalon misal kata di Sikong. Kan? Jadi untuk jawaban saya kepada Tama itu, macam mana boleh bandingkan Usno Tama, sedangkan Usno sedar diri. Usno sekarang hampir begging sebagai peminta sedekah untuk mau satu kursi, itu pun belum dijawab. Tetapi parti besar Datuk Maijul seperti kamu punya parti PJRS, kalau boleh semua kawasan PJRS mau tanding, siapa yang tamat Datuk Maijul? Datuk Maijul ini suara baru. Lagipun sudah saya tahu saya ini peguam rupanya. Kalau kau dalam mahkamah mesti kau pandai macam mana teknik soal jawab. Cross examination, examination in chief. Then you produce evidence. You try to convince the judge. Datuk Maijul. So siapa yang tamat? Orang yang
Ketua menteri pun dia punya, menteri keuangan dia punya, segala kementerian dia punya. Lepas itu dia mau lagi tanding semua kekuasaan. Lepas itu parti kecil dianggap lagi sebagai nyamuk. Siapa yang tamak? Coba kurun, saya mau dengar ini orang pemerhati. Siapa yang tamak? Parti besar kah atau USNO? Parti besar kan? Jadi untuk kamu sana alam cyber ini yang kamu cyber terupa, kamu sudah dengar USNO tidak tamak. Presiden dia ini pernah kena gugur beberapa kali, tidak pandai memberontak karena dia adalah orang reasonable, pakar kalau macam dalam soal kerjasama ini. Dekat bila juga Datuk Seri Ajiji pandai negosiasi. Dulu saya naik presiden Barisan Nasional waktu Mahathir Perdana Menteri. Saya satu daripada anak emas dia.